Selamat datang di El Kasus. Kali ini El Kasus akan membahas sebuah kasus yang baru-baru ini viral dan sangat mengerikan. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Aku tunggu 5 detik. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, dan kali ini kita akan membahas kasus yang ada di Ciamis, di mana ada seorang bapak-bapak yang tega menghabisi istri dan memecahnya jadi beberapa bagian, dan lalu juga sempat menjual dagingnya itu kepada tetangganya. Ini serem sih, nggak usah basa-basi lagi. Gimana kronologi ceritanya dan apa motifnya? Tonton sampai habis, dan berikut ini adalah ulasannya. Kasus ini itu terjadi di dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tepatnya pada tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 7.30 pagi. Dan korban dari kasus ini itu bernama Ibu Yanti, umur 40 tahun. Dan pelakunya itu adalah suaminya sendiri yang bernama Pak Tarsum, yang usianya juga 40 tahun. Kronologi awal dari kasus ini itu adalah di mana ada seseorang yang melapor kepada Pak RT, dan Pak RT tersebut itu bernama Bapak Yoyo Tariah. Pada saat itu Pak Yoyo itu mau berangkat kerja. Pada saat mendengar kabar bahwa ada warganya yang dihabisi, Pak Yoyo itu kemudian langsung bergegas mendatangi lokasi kejadian. Dan sesampainya di lokasi kejadian, Pak Yoyo itu kaget dan sangat ketakutan karena pelaku pada saat itu sedang menenteng sebuah pisau. Dan dari pengakuan Pak Yoyo, niat hatinya itu ingin menolong, tapi Pak Yoyo itu sangat ketakutan. Apalagi Pak Yoyo juga mengatakan bahwa Pak Tarsum itu sempat menawari daging yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian yang dimasukkan ke dalam baskom. Dan kemudian dengan nada datar, Pak Tarsum itu menawari Pak Yoyo dengan mengatakan, "Beli daging Yanti, Pak, beli." Aku sih nggak bisa ngebayangin ya gimana seremnya pada saat itu kan ya. Dan setelah itu Pak Yoyo itu langsung lari bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan gak lama dari itu pihak kepolisian itu langsung meringkus Pak Tarsum beserta barang bukti yang dibawanya, yaitu sebuah pisau yang diduga untuk menghabisi dan juga memotong bagian dari tubuh korban. Menurut Bapak AKBP Akmal mengatakan bahwa korban itu diduga dihabisi pada saat ingin berangkat ke pengajian pada Jumat pagi. Dan secara teknis itu polisi itu masih belum bisa memastikan tubuh itu dipecah menjadi beberapa bagian. Dan saat ini polisi itu masih melakukan penyidikan lebih dalam lagi mengenai kasus ini. Dan setelah itu jenazah yang sudah dipecah beberapa bagian itu dibawa ke RSUD Ciamis untuk kemudian dilakukan otopsi. Dan pada saat ditangkap dan diamankan polisi, melihat bahwa pelaku itu terlihat syok dan kondisi kejiwaannya itu kayak labil gitu loh. Namun ini hanya dugaan sementara. Pihak polisi itu akan tetap melakukan tes yang terkait dengan kondisi kejiwaan pelaku. Kita kembali ke kejadian sebelumnya, bahwa pada saat itu Pak Yoyo itu mengatakan bahwa dirinya itu melihat langsung aksi penghabisan dan pemotongan yang dilakukan oleh Pak Tarsum. Namun Pak Yoyo itu juga mendapat laporan bahwa sebelum kejadian itu terjadi, korban itu sempat dipukul oleh suaminya gitu kan. Dan setelah itu Pak Yoyo itu mengatakan pelaku juga memotong dagingnya dan menyeret potongan daging itu dan mengumpulkannya di dekat pos ronda. Sebelum polisi datang ke TKP, daging itu tergeletak di sana dan sebagian dagingnya ada di dalam karung. Maaf nih misalkan agak sedikit banyak perumpamaan ya Rek ya. Karena jujur ini terlalu frontal kalau misalkan aku menyampaikannya dengan gamblang, dengan apa adanya gitu kan ya. Terus aku nanti takut di-banned sama YouTube videonya kan ya. Terus motifnya apa kok bisa sampai terjadi hal seperti ini? Jadi menurut warga di sana, pelaku itu sebelumnya adalah penjual domba di desa tersebut.
Dan pelaku ya orangnya normal aja gitu kan ya. Karena pelaku juga berbaur baik dengan masyarakat desa itu. Dugaan sementara dari kasus ini, pelaku itu mengalami depresi karena faktor ekonomi serta ada yang menagih hutang ke rumahnya. Dan sebelum kejadian itu, tepatnya 3 hari sebelum itu, sebenarnya pelaku itu sempat ingin menghabisi dirinya sendiri dengan cara mencekik dirinya sendiri. Dan beliau juga berusaha mengakhiri hidupnya dengan membenturkan kelapanya ke tembok. Namun pada saat itu berhasil digagalkan oleh warga sekitar yang mengetahui hal itu. Dan pada saat berita tak informasikan ini, kita masih belum dapat info pastinya mengenai kasus ini. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan itu bisa tabah menghadapi kejadian ini. Dan semoga pihak polisi bisa cepat dan lancar dalam menyingkap atau mengungkap kasus ini. Kita tunggu update terbarunya ya. Dan itu adalah kasus yang baru-baru ini viral gitu kan ya. Jujur gak tahu kenapa memang baru-baru ini tuh banyak banget kasus yang sadis-sadis gitu. Ya pesanku buat kalian mungkin yang lagi merantau, lagi kerja jauh, lagi berumah tangga, apapun masalahnya usahakan cari jalan keluarnya dulu ya Rek. Ya kayak semua orang itu punya masalah. Ya kita tahu itu sulit memang, tapi insya Allah pasti ada jalannya. Kita berdoa semoga kita semua itu dihindarkan dari sesuatu yang jahat yang ingin menimpa kita. Amin. Ya mungkin itu aja ya. Kalau misalkan ada yang mau ditambahin silakan kalian kolom di komentar ini, silakan kalian komentar bebas di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu pantau channelku dengan subscribe dan nyalain loncengnya ya kan ya. Dan maaf kalau misalkan videoku tuh pendek-pendek, banyak yang protes dari kemarin itu ngechat aku secara langsung, kenapa mas video ini kok pendek gitu kan ya. Karena memang aku tuh berusaha menjelaskan poinnya dan rangkumannya aja. Tapi kalau misalkan nanti banyak yang minta panjang juga, aku akan menjelaskan secara detailnya dan gamblang. Oke mungkin itu saja, sampai jumpa di El Kasus selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Kembali ke kejadian sebelumnya, bahwa pada saat itu Pak Yoyo itu mengatakan bahwa dirinya itu melihat langsung aksi penghabisan itu. Dan juga Pak Yoyo juga pelaku itu sebelumnya, jadi menurut keterangan warga di sana,